Begitu kata-kata Qin Yichen jatuh, itu segera membangkitkan ketidakpuasan dengan 12 kuda di kuil, terutama Bai Mate. Dia menamparkan meja dengan keras dan menatapnya. Api hampir menyembur keluar dari matanya. Apa katamu? Sebagai 12 ksatria kuil, mengapa aku harus mematuhimu? Lord Wargat tidak akan pernah membuat permintaan seperti itu. Lagi pula, biarkan aku menunggu Dewa Perang untuk membantai naga hitam yang rentan itu. Aku tidak bisa melakukannya. Ini bukan gaya para Templarku. Bai Riding Te berbicara tentang hati semua orang. Sebagai kuil 12 pengendara, mereka memiliki martabat seorang pria yang kuat di hati mereka. Yang kuat, mereka dapat menekan. Tetapi, dengan metode pertempuran seperti itu, gunakan mereka untuk melawan. Tombak paling tajam dari Aula Suci dan menyerang tempat terlemah dari pertahanan klan naga hitam. Ini untuk menjatuhkan martabat satria mereka ke tanah dan menginjak-injak mereka dengan keras. Karena martabat inilah semua orang segera melampiaskan ketidakpuasan mereka kepada Qin Yichen. Heiki, sebagai lawan lama White Riding, jarang berdiri di sisi Matt kali ini. Feng, bahkan jika kamu meyakinkan Lord Ares, kita perlu berpikir 2 kali tentang perintah ini. Belum lagi sekarang kamu hanya memegang token Lord Ares. Aku masih meragukan keasliannya. Menginginkan 12 penunggang pelipisku melakukan ini. Hal kotor dan jorok semacam ini, sungguh menghina martabatku. Tolong juga beri saya waktu untuk mengkonfirmasi kepada Lord Ares apakah Anda ingin meninggalkan martabat saya. Melihat 12 pengendara di kuil bersatu, hati Bai Riding Te juga menjadi sedikit lebih percaya diri. Menunjuk Qin Yichen. Saya tahu Anda tidak puas dengan match saya, tetapi ini tentang martabat 12 kuda di kuil. Anda tidak dapat menodai martabat 12 kuda di kuil hanya karena Anda bertentangan dengan saya. Jika kamu terus terobsesi, aku tidak keberatan untuk mengekspos kejahatan kelambananmu dalam tugas kepada Lord Ares. Qin Yichen hanya tersenyum sedikit, melihat ke kuil 12 pengendara, sudut mulutnya terangkat. Kenapa? Tidakkah kamu berpikir bahwa masih ada orang di dunia ini yang berani bertarung di Istana Suci? Atas nama Lord Ares, Dewa Perang, bahwa perintah palsu tidak dapat dibuat? Terlebih lagi, Lord Ares ada di kuil God of War. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada Lord Ares sendiri. Karena kamu tidak terlalu mendengarkan jadwalku, biarkan Lord of War secara pribadi menjadwalkanmu. Sikat. Qin Yichen tiba-tiba melemparkan perintah kuil di tangannya dan menusuknya langsung ke meja. Wow. Qin Yichen mendorong pintu dan berjalan pergi. Cahaya dan bayangan di luar pintu berserakan. Hanya menyisakan 1 dari 12 pengendara di kuil, yang tidak dapat mereka pahami. Tidak, sepertinya angin itu sepertinya bukan perintah militer palsu. Jika tidak, mengapa kita membiarkan kita pergi dan bertanya kepada Lord of War? Heiki adalah yang pertama bereaksi dan ragu-ragu di dalam hatinya. Apakah akan menyusul sekarang? Minta maaf kepada Qin Yichen. Bagaimanapun, angin sekarang menjadi selebritas di samping Lord Ares. Jika dia menyinggung perasaannya, dan kemudian membuktikan bahwa apa yang dia katakan hari ini adalah benar dan beralasan, Lord Ares akan menyalahkannya di masa depan, dan dia pasti akan dihina. Tidak hanya tidak bisa menyenangkan Lord Ares, tetapi juga menyinggung seorang rekan yang tidak tahu potensinya. Ini jelas merupakan penjualan yang sangat tidak ekonomis. Penunggang hitam itu bergerak. Setelah mengambil 2 langkah, 12 kuda di belakang kuil tidak bergerak. Dia menoleh dan melihat batu giok di mata semua orang. Mereka meremehkan untuk menembak semut. Selain itu, semut yang secara khusus menargetkan suku naga hitam mengirim semua 12 kuda di kuil provinsi. Ini merusak reputasi mereka. Bai menunggang kuda menamparkan meja dengan sangat tajam. Singkatnya, aku tidak akan pernah pergi hari ini. Bahkan jika Lord of War datang, aku akan tetap mengatakan ini. Aku menunggang kuda tanpa bayaran, dan hanya bertarung melawan orang-orang yang lebih kuat dariku atau dengan kekuatan yang sama. Pekerjaan kotor membunuh semut ini akan mengotori tanganku. Bai Riding menoleh dengan keras kepala. Tatapan keras kepala yang tidak akan aku setujui bahkan jika langit runtuh. Tepat ketika pengendara hitam tidak tahu apa yang harus dilakukan, pengendara kulit putih tampak seperti dia tidak akan pernah mengakui konseling, dan semua orang saling memandang. Tidak tahu harus berbuat apa. Sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan berdiri di samping Qin Yichen. Angin, ada apa? Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda memiliki sedikit konflik dengan kuil 12 kuda. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Saat dia berkata, Ares, Dewa Perang, memegang bahu Qin Yichen, dan menawarkan semacam bujukan. Ketika dia berbalik, Ares, Dewa Perang, memelototi kuil 12 kuda. Reaksi Heiki adalah yang tercepat, dan dia dengan cepat muncul di depan Qin Yichen. Tanpa menunggu Heiki berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya. Tuan Ares, mereka curiga bahwa saya memberikan perintah palsu. Saya tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat mendisiplinkan mereka. Karena itu, tinggalkan perintah kuil untuk pergi dan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Kebetulan Anda ada di sini, Lord Ares,
dan dengarkan baik-baik 12 penunggang kuil Anda. Tuan Ares, apakah Anda pernah mengeluarkan perintah sebelumnya bahwa 12 ksatria kuil semuanya berada di bawah kendali gaya saya? Alasan mengapa Qin Yichen bergegas keluar dari masalah ini sebelum Heiki berbicara. Saya takut pada 12 penunggang kuil dan membuka mulut untuk bertanya. Qin Yichen bersembunyi sedikit dari kedua sisi. Dewa Perang Met tidak tahu tentang membantai prajurit biasa dari suku naga hitam. 12 ksatria kuil tidak tahu. Dewa Perang Dewa tidak tahu tentang masalah ini. Kesenjangan informasi ini harus digunakan untuk mengatasi situasi berbahaya ini. Qin Yichen mendengus pelan ketika melihat 12 kuda di kuil melapor ke Ares, Dewa Perang. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa menggunakanku? Jangan ragu apakah kamu menggunakan orang, tetapi kamu tidak menggunakan aku. Aku tidak perlu berada di sini, aku menghina diriku sendiri. Setelah mendengar ini, Areston, Dewa Perang, panik. Cepat meraih lengan Qin Yichen dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kupikir itu masalah besar. Jangan khawatir, Feng. Aku akan mengurusnya untukmu. Ares, Dewa Perang, menstabilkan Qin Yichen, dan mulai memarahi 12 kuda di kuil. Dewa Perang Ares sangat jelas bahwa bawahannya cukup kuat, tetapi dalam menghadapi kekuatan yang lebih kuat, tidak ada ruang untuk melawan. Dalam pertempuran yang akan pecah, klan Naga Hitam memiliki keunggulan absolut, dan Raja Naga Hitam menjaga agar medan perang teratas tidak kalah. 12 penunggang kuil dan 10 naga jahat ditambah seorang Gilgamesh juga merupakan kerugian yang tepat. Head to head, tidak ada peluang untuk menang. Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan adalah angin. Saat kontak dengan Qin Yichen meningkat, Dewa Perang Ares merasa bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa Qin Yichen mampu bertahan dari tangan pengkhianat. Ini adalah orang yang bahkan bisa berpikir untuk mencari bahan obat. Dengan kepalanya, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menghadapi suku naga hitam. Ini adalah satu-satunya cara dia selamat dari pertempuran melawan Istana Suci. Kepada 12 ksatria kuil, dia memberitahu mereka betapa sulitnya medan perang sekarang, dan kemudian secara singkat mengatakan tentang Qin Yichen. Biarkan semua orang memiliki kesan yang baik tentang Qin Yichen. Pada akhirnya, Ares, Dewa Perang, melihat ke kuil 12 penunggang. Aku sudah selesai dengan semua yang harus dikatakan, kamu bisa memutuskan sekarang. Heiki adalah yang pertama berbicara, dan semua orang berbicara. Aku bersedia mendengarkan angin. Hanya Bai Mate yang menoleh sendirian, matanya semakin kencang. Matt saya tidak akan pernah mendengarkan pengaturan orang ini.